Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Putri Noviani, NPM 19146. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika organisasi. Sebelumnya, apa itu etika organisasi? Menurut Hamzah, etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku yang baik dan buruk serta memperlihatkan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui akal pikiran manusia. Lalu, sedangkan organisasi menurut Jennifer M. George dan Gareth Jones adalah kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. Sehingga dapat diketahui etika organisasi adalah aturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu organisasi di mana anggotanya wajib mengikuti aturan tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika. Terdapat 5 prinsip-prinsip etika. Yang pertama, prinsip persamaan. Yang kedua, prinsip keindahan. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Yang keempat, prinsip keadilan. Dan yang terakhir, prinsip kebebasan. Selanjutnya, pembahasan mengenai peran etika dalam berorganisasi. Terdapat 5 peran etika dalam organisasi. Yang pertama, sebagai acuan atau norma. Yang kedua, sebagai landasan berperilaku. Yang ketiga, sebagai landasan pengambilan keputusan. Yang keempat, sebagai landasan pengelolaan organisasi. Dan yang kelima, sebagai landasan dalam bertindak. Selanjutnya, materi mengenai upaya untuk meningkatkan iklim etika organisasi. Apa saja sih upayanya? Yang pertama, menerapkan tingkah laku etis. Perilaku etika merupakan pengajaran dari atasan ke bawahan, sehingga atasan harus mencontohkan hal-hal yang baik. Yang kedua, penyaringan anggota dalam seleksi awal. Pilihlah anggota yang potensial, yang memiliki sikap yang baik, sehingga akan mempengaruhi iklim organisasi yang baik pula. Yang ketiga, mengembangkan kode etik yang bermakna. Yang keempat, memfasilitasi anggota untuk training etika. Dan yang terakhir, menciptakan posisi, unit, dan struktur yang mengawasi prinsip-prinsip etika tersebut. Lanjut, contoh etika individu dalam organisasi. Terdapat 9 contoh etika individu dalam organisasi. Yang pertama, saling menghargai dan sopan santun. Menghargai setiap individu dalam organisasi, menunjukkan sikap sopan santun, serta membangun penghargaan pribadi. Yang kedua, membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan setara, tidak membedakan ras, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik, gender, dan usia. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka, meyakinkan para individu dalam perusahaan untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek organisasi dengan berkomunikasi secara terbuka. Lalu, yang keempat, memelihara lingkungan yang positif. Menyediakan dan memelihara lingkungan positif adalah tugas dari setiap anggota organisasi. Yang kelima, berkomunikasi secara teratur. Membuat para individu dalam perusahaan mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan organisasi melalui komunikasi yang teratur. Yang keenam, memberi peluang rasional kepada individu dan konsisten. Memberi peluang yang rasional dan konsisten mengenai visi dan misi organisasi agar menjadi individu yang kompeten pada tugasnya. Lalu, yang ketujuh, kualifikasi kompetensi sesuai kebutuhan. Mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan organisasi setiap saat sehingga tersedia sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, memberi penghargaan kepada individu, memberikan manfaat yang jelas dan menarik serta memberi imbalan. Yang kesembilan, tidak mengekang dan mengintimidasi. Tidak boleh memaksa, mempengaruhi, dan melarang keterlibatan individu memberikan kontribusi dalam proses politik selama dilakukan secara wajar serta tidak bertentangan dengan peraturan organisasi yang berlaku.
Baik, itu tadi pembahasan terakhir dalam materi kali ini. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Have a nice day. Bye-bye.